Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Endang Suryani, Kepala Puskesmas Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Kesehatan ibu sangat penting. Kesehatan ibu sangat menentukan keberhasilan pembangunan masa depan bangsa dan negara. Ibu yang sehat akan melahirkan generasi yang kuat dan sehat pula. Gesia, Gerakan Sayang Ibu dan Anak, merupakan salah satu inovasi program kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, di mana semua ibu hamil akan dilakukan pemeriksaan secara lengkap meliputi 10T terpadu antar program dan teratur mulai dari awal kehamilan sampai ke persalinan. Puskesmas Anggadita sangat mendukung gerakan Gesia, Gerakan Sayang Ibu dan Anak, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada ibu hamil dengan tujuan kehamilan yang sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat. Pelayanan antenatal terpadu dan berkualitas diberikan oleh petugas kesehatan yang kompeten, di mana petugas kesehatan harus dapat memastikan bahwa kehamilan berlangsung normal, mampu mendeteksi dini masalah dan penyakit yang dialami ibu hamil, serta melakukan intervensi secara adekuat sehingga ibu hamil siap untuk menjalani persalinan secara normal. Di UPTD Puskesmas Anggadita, petugas kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar yang terdiri dari penimbangan berat badan dan ukur tinggi badan. Penimbangan berat badan bertujuan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Pengukuran tinggi badan bertujuan untuk menapis adanya faktor-faktor risiko pada ibu hamil. Pengukuran tekanan darah bertujuan untuk mendeteksi adanya hipertensi pada kehamilan dan preeklamsi. Pengukuran lila atau lingkar lengan atas untuk menilai status gizi. Pengukuran lila hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga kesehatan di trimester 1. Pengukuran lila bertujuan sebagai screening ibu hamil berisiko kurang energi kronis atau KEK. Pengukuran tinggi fundus uteri pada setiap kali kunjungan antenatal yang bertujuan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester 1 dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal dengan tujuan mengetahui adanya kegawatan janin. Menentukan presentasi janin dilakukan pada trimester 2 dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal dengan tujuan mengetahui letak janin. Pemeriksaan laboratorium ibu hamil adalah pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada setiap ibu hamil yang datang ke Puskesmas Anggadita, yang terdiri dari golongan darah, hemoglobin, gula darah sewaktu, pemeriksaan urin meliputi protein urin, glukose, dan pH urin, serta pemeriksaan triple eliminasi berupa tes HIV, sipilis, dan HBsAg. Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum pada ibu hamil,
dilakukan screening status imunisasi tetanus atau T5. Jika belum lengkap, maka ibu hamil harus diberikan imunisasi tetanus difteri atau TD untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu dan bayi. Selanjutnya, ibu hamil mendapatkan pelayanan konsultasi gizi, yaitu konseling tentang pemenuhan gizi ibu hamil untuk memenuhi pertumbuhan berat badan dan panjang badan pada janin agar optimal. Selain itu, ibu hamil juga mendapatkan konseling tentang pentingnya minum TTD selama kehamilan untuk mencegah anemia gizi besi pada ibu hamil. Hasil pemeriksaan antenatal yang ditemukan kelainan harus ditangani sesuai standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. Temu wicara atau konseling. Konseling antenatal meliputi kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran suami atau keluarga dalam kehamilan, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K, tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas, asupan gizi seimbang, gejala penyakit menular dan tidak menular, inisiasi menyusui dini atau IMD, KB pasca persalinan dan imunisasi. Dalam temu wicara atau konseling, ibu hamil yang datang ke Puskesmas Anggadita harus mengisi amanah persalinan, yaitu ibu hamil memberikan kepercayaan pada penolong persalinan, kesiapan dana persalinan, kesiapan kendaraan, metode KB setelah melahirkan, dan pendonor darah jika diperlukan. Kemudian, amanah persalinan tersebut ditandatangani oleh ibu hamil, pihak keluarga, dan bidan atau dokter. Selanjutnya, ibu hamil dibekali dengan stiker P4K untuk ditempel di rumah. Tujuan pemasangan stiker P4K adalah agar semua ibu hamil terdata, tercatat, dan terlaporkan keadaannya oleh bidan dengan melibatkan peran aktif unsur-unsur masyarakat seperti kader dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, data ibu hamil dimasukkan ke dalam e-cohort agar terpantau sejak awal kehamilan sampai nifas. Kita periksakan kehamilan secara teratur dan lengkap ke fasilitas kesehatan. Kita wujudkan keselamatan ibu dan